Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menguatkan kita melanjutkan segala aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tentu kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, membutuhkan orang lain, membutuhkan teman di dalam kehidupan kita. Tentu kita mengupayakan supaya di sini kita mempunyai teman, di sana kita juga mempunyai teman. Tetapi Bapak dan Ibu, dalam praktik berteman tentu berbeda dengan praktik bertuhan. Jika kita berteman membutuhkan banyak teman, tetapi bertuhan kita hanya memiliki satu Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Firman ini merupakan firman yang dikatakan, yang disampaikan kepada Kores dan kepada bangsa Israel pada saat itu, supaya Kores tidak lagi seperti nenek moyang yang berupaya menyembah berhala. Demikian juga dengan bangsa Israel yang pada saat itu di dalam pembuangan karena kesalahan mereka, karena mereka menduakan Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala. Firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita Bapak dan Ibu, supaya kita menjadi orang yang benar-benar menghidupi Tuhan yang adalah satu, hanya satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi seperti bangsa Israel yang menyembah ilah lain, dewa lain, ataupun patung-patung. Di dalam kehidupan kita di kemajuan zaman ini, jangan jadikan harta kita, jangan jadikan pekerjaan kita, teman kita seolah-olah menjadi Tuhan yang lebih kuat di dalam kehidupan kita. Tetapi hukum Taurat juga jelas mengatakan, dalam maksud hukum Taurat yang pertama mengatakan, kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin kepada Allah daripada segala-galanya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang satu-satunya, yang tidak ada Tuhan Allah lain selain Tuhan, maka seharusnya apapun yang kita miliki tidak menjadi lebih kuat, tidak menjadi fokus utama kita di dalam kehidupan kita, tetapi kita memandangkan iman kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan sebagai pemberi segalanya. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita, ingatlah Bapak dan Ibu, semua adalah pemberian Tuhan. Artinya Tuhan lebih besar dari apa yang kita ada, yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan ini juga diingatkan, diberitahukan kenapa kita harus fokus kepada Tuhan. Karena jelas dikatakan, Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Di dalam kehidupan kita, kita kadang merasa sedang berperang, kita sedang melawan perasaan kita, kesulitan-kesulitan yang datang menghampiri kita. Tetapi Tuhan sebagai Allah yang hidup telah mempersenjatai kita dengan iman, dengan Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, jangan biarkan kekuatan lain menjadi masuk di dalam kehidupan kita selain daripada kekuatan Tuhan. Apapun yang diciptakan manusia yang katanya mampu menyelesaikan permasalahan kita, ingatlah Tuhan lebih besar dari segala-galanya, dan Tuhan lebih besar dari setiap persoalan kita. Jadi jangan pernah takut bahwa persoalan kita tidak selesai, tetapi biarlah kita fokus hanya kepada Tuhan, meminta belas kasih Tuhan, sehingga apapun yang harus kita hadapi, peperangan apapun, perlawanan apapun, kita dimampukan, dikuatkan Tuhan dengan senjata yang telah Tuhan berikan kepada kita.
Pada hari ini Bapak dan Ibu, kita memperingati hari HIV AIDS sedunia, yang mengingatkan kita agar semakin waspada. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita semakin memakai senjata yang telah Tuhan berikan untuk menuntun kita, iman kita, roh Tuhan kiranya terus menuntun kita supaya kita hidup di dalam kebijaksanaan, semakin waspada dalam menjaga kesehatan tubuh kita, kemurnian tubuh kita. Ingatlah Bapak dan Ibu, apapun sakit penyakit, apapun persoalan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya, maka kita akan mampu melewatinya. Untuk itu, jadikanlah Tuhan satu-satunya sebagai Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mendua hati, jangan pernah menduakan Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang. Jika kita mau menginginkan kedamaian dan ketenangan, biarlah kita hanya fokus menyembah Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kiranya kami hanya menyembah, menghidupi, meyakini Engkau Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami, yang telah mempersenjatai kami, meski kami terkadang menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang telah memberikan kepada kami iman dan tuntunan Roh Kudus. Untuk itu tuntunlah kami selalu ya Tuhan, supaya kami hanya mengandalkan dan menghidupi Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, ketika kami juga melakukan segala aktivitas kami, tuntunlah kami dan persenjatailah kami dengan Roh Kudus Tuhan. Berkatilah setiap saudara-saudari kami yang pada saat ini di dalam keadaan sakit. Engkaulah Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul, menghadapi persoalan, kesulitan, Engkau Tuhan yang menguatkan dan memampukan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.